aritmatika dalam sistem digital. Tapi kita akan bahas dari hal mendasar. Oke ya. Kita akan membahas dulu sistem bilangan. Operasi sistem bilangan. Operasinya akan terbatas. Saya hanya akan membahas tentang operasi bilangan, pembagian, penjumlahan, perkalian, dan ya lainnya itu hanya di desimal, heksa, dan biner. Tapi juga tidak akan semua juga dibahas, hanya beberapa, hanya lebihnya nanti kalau komplit akan di biner. Oke ya. Kita pertama, operasi bilangan itu maksudnya apa? Operasi bilangan itu operasi bilangan aritmatika ya. Matika. Maksudnya adalah yang pertama kita bahas adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pertama kita akan membahas tentang penjumlahan sistem bilangan. Penjumlahannya seperti ini ya, penjumlahan. Bentar, kelihatan ya kamera ya. Penjumlahan desimal. Kita akan memperumit penjumlahan pertambahan. Bukan memperumit tapi memperjelas lebih detail ya sistem bilangan. Contoh, kita punya nilai 478 desimal dan 365. Tambahkan gampang kan ya, tambah 8 tambah 5, 7 tambah 5, 4 tambah 3. Tapi ada yang harus dipahami konsepnya, karena akan berpengaruh pada sistem penjumlahan nanti ketika kita menggunakan register atau menggunakan sistem digital, adder, dan lain-lain lah. Tapi sedikit-sedikit dulu ya, kita bahas pelan-pelan agar paham. Ini ada A dan ada B. Oh ya, dan tentu pula sebenarnya penjumlahannya itu biasanya cuma 2 bilangan, biasanya tidak 3, tidak 4. Kalaupun ada 3 biasanya kan, karena register itu biasa yang digunakan adalah register A dan register B. Nanti bisa dilihat lah di mikroprosesor biasanya. Jadi hanya ada 2 tempat tersebut, A dan B, dan ditambahkan nanti akan masuk ke register mana. Kalaupun ada 3 nanti hasilnya akan ditambahkan, baru ditambahkan. Jadi tidak ditambahkan secara berbarengan. Jadi harus ditambahkannya satu-satu seperti itu. Kita balik lagi ke sini, ini adalah A dan B. Nilai A dan nilai B ini adalah yang ditambah dan penambah. Betul ya? Yang ditambah dan penambah. Kita lakukan operasi bilangan yang biasanya kita lakukan lah. 8 tambah 5, 13. Simpan sani 1 ya kan. 7 tambah 6 berapa? 13 tambah 1, 14. Jadi sini 4. Ini tambah 1. 3 tambah 4, 7 tambah 1, 8. Ini hasilnya kan mudah. Akan tetapi di balik itu ada yang harus kita perhatikan. Kita bisa urai. Kan kita bermain jumlah bit ya. Ini jadi jumlahnya dari 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini pun 2 harusnya jadi 3, tapi nanti akan kita urailah. Uraiannya seperti ini. Pertama kan kita melakukan 8 tambah 5 dulu, betul kan? Yang hasilnya 13. Akan tetapi yang disimpan di sini kan 33. Tapi 3 dan belakang 1. Tapi dalam aslinya sebenarnya kan ini dikurang dulu 10.
Maksudnya disimpan di 1 di sini ada dikurang 10. Ya kan? Karena di sini akan jadi puluhan. Dikurang 10. Jadi sebenarnya 3. 3 yang disimpan di sini dan dipindah 1. Pindah 1. Terus si 1 ini akan masuk ke proses selanjutnya kan? Saya simpan di sini. Akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu ditambahkan dengan 7 dan 6. Jadi 1 tambah 7 tambah 6 sama dengan 14. Dan sama seperti yang 3 ini, sebenarnya ini kan bukan 4 disimpan 1, tapi 14 dikurangi 10 sama dengan 4 dan dipindah 1. Nah, si 1 ini pun masuk ke sini. 1 tambah 4 tambah 3 sama dengan 8. 8 tidak lebih dari 10. Makanya langsung dimasukkan kan, tidak ada pindahan. Jadi pindahannya adalah 0. Lihat, ada yang tidak asing, 0 1 1. Ini seperti bilangan biner ya. Dan di sini kita simpan biar sama menjadi pertambahan 3 bit misalkan ya, atau 3 digit. Di sini sebenarnya kan bisa ditambahkan 0 tambah 8, hasilnya sama ya. Nah, ini adalah LSB, ini adalah MSB. Nah, jadi maaf salah. Nah, pertambahannya ke sini MSB. Nah, jadi ini kan hasilnya kan 8, 8 di sini ya. Hasilnya itu MSB dan LSB. 8 4 3. 8 4 3. Nah, inilah hasilnya kan. Bener kan, sama? Betul. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini nih. Angka ini nih, angka pindahan. Karena mempengaruhi penjumlahan selanjutnya. Karena kan berbicara sistem itu berbicara proses. Prosesnya itu ada beberapa tahapan. Di satu-satu nanti akan ada pengaruhnya ini. Satu-satu. Ini adalah yang dinamakan carry. Carry pun ada 2. Ada yang namanya carry out dan carry in. Carry out yang maksudnya adalah dari nilai A carry in ke nilai B. Maksudnya seperti ini. Makanya kalau ditambahkan penguraian kembali, ditambahkan penjelasan carry in carry out seperti ini. Dimana ya biar jelas? Nah, di sini aja lah ya. 4 7 8 3 6 5. Kita beri ruangan untuk carry agar mudah dipahami pergerakannya seperti apa. Jangan di atas tapi di bawah. Pertama ini ada C out, ada C in. Out keluaran, in masuk. Jadi maksudnya 8 tambah 5 13 kan. Maka akan ada carry out 1. Betul? Carry out akan dimasukkan ke kolom selanjutnya menjadi carry in di kolom kedua. Masuk ke sini jadi 1. 7 tambah 6 tambah 1 jadi 4. 4 itu 14. 14 kolom kedua menghasilkan carry out 1 yang akan menjadi carry in
ke digit setelahnya, ke kolom setelahnya. Ini menjadi 1. Ditambahkan 4 tambah 3 tambah 1 8. 8 tidak mempunyai carry out, jadi ditulis 0. Di sini pun ditulis saja 0. Lihat perbedaan antara C-in dan C-out. C-in ini adalah 110, kalau C-out adalah 011. Seperti apa? Seperti yang dibalik kan? Tetapi bukan yang dibalik, tetapi adalah seperti yang digeser 1 bit ke arah kiri. Contoh, ini kan digeser ya, digeser 1 bit ke arah kiri. Contohnya gini nih, C-in ya, atau C-out lah, digeser ke arah kiri menjadi C-in 011. Ini digeser ke sini, ini digeser ke sini, dan ini masuk ke sini. Jadi kan ini digeser ke sini, berarti kan posisinya di gini kan? Nah, posisinya di gini. Posisinya di gini. Ini geser ke sini jadi 1, ini geser ke 1. Ini balik geser ke sini jadi 0. Nah, ini menjadi nilaian C-in. Nah, ini adalah carry in dan carry out penjelasannya. Untuk lebih memahaminya, kita akan perbanyak contoh. Saya akan menyiapkan kertas baru. Untuk pertambahan ini akan dibahas lebih mendalam karena sangat berpengaruh nanti. Asal jangan malas aja ya untuk nontonnya ya. Jangan nonton game terus, atau tutorial game, atau orang bermain game. Kali-kali nonton inilah, selingan. Maksudnya selingan itu gamenya yang jadi selingan, bukan ininya. Saya kasih contoh lagi adalah nilai ya. Tadi kan carry out-nya MSB-nya nilainya tidak bertambah kan? Tidak bertambah, kurang dari 10 kan gak rame lah. Kita coba biar lebih dari 10. Maksudnya lebih dari 10 nilai akhir ini ya. 7, 6, 8. Nah, ini semua ada carry out-nya nih. Tambah. Ini C-out, ini C-in. 4 tambah 8 12. 2. Ada carry out-nya dari kolom ini, ada yang masuk ke carry in 1, ya kan? 6 tambah 6 12 tambah 1 13. Ada carry out-nya 1 yang masuk menjadi carry in ini 1. Digeser ke kiri ya, seperti geser kiri aja. Terus 9 tambah 7 16 tambah 1 17. Kalau ini sih simpel aja 1 gini kan. Nah, sebenarnya ini kan ada carry out-nya. Ini carry out sini. Carry out-nya dimasukkan langsung ke, karena sudah terakhir MSB-nya langsung kan dimasukkan ke sini. Nah, ini sebenarnya ini. Dan ini ada 0. Biar ini 1 kan. 0 tambah 1 1. Ini pun sebenarnya kan bisa jadi ada 0-0-nya. Kalau ini batas. Jadi kalau 0 terakhirnya 0 sudah beres. Ini pun biar 2 kan. Sininya ada 0. Lihat. C-in dan C-out-nya itu identiknya itu di shift, geser shift 1 bit ke arah kiri menjadi 1110. Ya, paham? Raso ya, raso lah. Itulah contoh dari penjumlahan desimal.
kita akan masuk ke penjumlahan heksa dulu sebelum ke biner. Tapi udah paham ya konsepnya, ada seperti ini, ada carry in, ada carry out. Dan juga nanti pengurangan ada nama yang berbeda, perkalian, pembagian. Kalau perkalian itu masuknya carry, kalau pembagian nanti masuknya seperti pengurangan. Oke, untuk materi penjumlahan kita satu lagi aja lah. Satu lagi itu ada penjumlahan heksa ya.